warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Di video kali ini, saya akan membuat sebuah video guna memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelum saya mulai video ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Putri Zubaidah, saya dari program studi pendidikan ekonomi. Saat ini saya duduk di bangku kuliah semester 2 dan saya berkuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta, yaitu Universitas Indraprasta PGRI atau biasa disebut Unindra. Di video kali ini saya akan menganalisis beberapa gambar yang sudah diberikan oleh dosen mata kuliah saya. Untuk gambar yang pertama, kita lihat di situ ada sekelompok pelajar SMA yang sedang berkelahi dan ada seorang guru yang berusaha memisahkan perkelahian di antara mereka. Perkelahian di kalangan remaja saat ini sudah bukanlah hal yang aneh atau sudah sering terjadi. Remaja menganggap bahwa dengan perkelahian, suatu masalah yang mereka alami dapat terselesaikan dengan begitu mudah. Perkelahian terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, faktor emosi. Remaja masih memiliki emosi yang sangat labil dan belum bisa mengendalikan dirinya. Yang kedua, faktor keluarga, di mana kurangnya perhatian keluarga dalam memberikan materi budi pekerti kepada anaknya. Faktor ketiga ialah lingkungan atau pergaulan, dan faktor keempat ialah pendidikan. Lanjut gambar yang kedua. Di gambar yang kedua ini dapat kita lihat ada sekelompok pelajar SMA, di mana salah satunya membawa sebilah bambu atau sebilah kayu. Dapat disimpulkan dari gambar tersebut bahwa pelajar tersebut akan melakukan tawuran. Tawuran di kalangan remaja atau pelajar SMA bukanlah hal yang asing lagi, terutama di Indonesia. Tawuran merupakan suatu bentuk kekerasan yang dilakukan antar geng sekolah. Tawuran sendiri dapat menyebabkan korbannya luka-luka atau bahkan mungkin kematian. Tawuran terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, faktor emosi, di mana emosi remaja saat ini belum bisa mengendalikan emosinya. Faktor yang kedua, pengaruh pergaulan. Faktor yang ketiga ialah gengsi. Faktor yang keempat ialah sejarah hubungan antar sekolah yang kurang baik. Faktor yang kelima, pengaruh dari minuman keras. Faktor yang keenam ialah timbulnya jiwa premanisme pada seorang remaja. Gambar yang ketiga. Di gambar yang ketiga ini kita melihat ada sekelompok pelajar dan beberapa orang polisi. Dapat kita simpulkan bahwa beberapa orang pelajar tersebut kemungkinan baru saja melakukan tawuran dan terjaring ke dalam razia polisi. Para pelajar tersebut tengah diberikan arahan atau pembinaan oleh para polisi tersebut. Pada dasarnya, remaja masih sangat membutuhkan arahan dan pembinaan dari orang tua maupun guru atau orang di sekitarnya. Arahan tersebut ialah arahan yang bersifat positif, agar si remaja tersebut tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif atau pergaulan bebas. Gambar yang keempat. Di gambar yang keempat ini dapat kita lihat ada dua orang remaja yang sedang memegang dan menghisap rokok. Seperti yang kita ketahui, merokok di kalangan remaja bukanlah hal yang asing atau tidak aneh lagi untuk kita lihat maupun kita dengar. Remaja menganggap bahwa dengan merokok mereka keren, dengan merokok mereka gaul. Padahal pada nyatanya rokok merupakan awal dari terjerumusnya mereka ke dalam narkoba atau obat-obatan terlarang. Remaja sendiri merokok karena beberapa faktor. Yang pertama, mencoba atau coba-coba. Dari coba-coba ini menjadi keterusan. Kedua, karena tidak adanya perhatian dari orang tua. Yang ketiga, sebagai penghilang stres. Yang keempat, tidak memiliki teman, karena temannya menganggap jika kamu tidak merokok, kamu bukan teman saya. Yang kelima ialah meniru atau melihat orang di sekitarnya. Yang keenam, merasa tidak keren atau tidak gaul jika tidak merokok. Gambar yang kelima. Di gambar yang kelima ini dapat kita lihat terdapat seorang siswi SMA yang tergeletak dengan barang berceceran di sampingnya. Dapat kita simpulkan bahwa siswa SMA tersebut baru saja menggunakan narkoba. Narkoba merupakan suatu bahan atau zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh manusia dapat mengubah suasana hati, pikiran, dan perilaku seseorang. Narkoba sendiri dapat menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya. Alasan seorang remaja menggunakan narkoba ialah yang pertama, riwayat keluarga.
di mana keluarga selalu menggunakan narkoba apabila memiliki masalah. Yang kedua, salah dalam memilih pergaulan. Yang ketiga, berada pada situasi sulit sehingga menjadi cemas. Yang keempat, menurunnya rasa percaya diri. Yang kelima, ketidakmampuannya dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Di dalam gambar tersebut juga kita melihat ada slogan merdeka atau mati. Slogan tersebut disuarakan oleh para pemuda pada zaman merebut kemerdekaan. Tetapi pada saat ini slogan tersebut berganti menjadi merdeka lalu mati. Merdeka di sini ialah remaja bebas memilih apapun tanpa ada larangan. Lalu mati di sini ialah mereka rela mengorbankan semua masa depan mereka demi hal yang akan mereka dapatkan. Gambar yang keenam. Di gambar yang keenam ini dapat kita lihat terdapat beberapa orang wanita menggunakan pakaian terbuka atau seksi. Yang kemungkinan para wanita tersebut masih dalam usia remaja. Menurut saya, gambar ini menggambarkan tentang seks bebas yang marak terjadi di kalangan remaja. Pada saat ini, pergaulan bebas di kalangan remaja sudah sangat meningkat. Menurut penelitian, 63% dari remaja yang ada sudah pernah melakukan hubungan seks, baik dengan pacarnya maupun dengan orang sewaan atau orang yang membayarnya untuk memenuhi hasrat mereka. Seks bebas tersendiri memiliki beberapa bahaya, di antaranya bahaya mental, psikologi, dan juga kesehatan organ reproduksi yang mereka miliki. Adapun remaja melakukan seks bebas ialah karena yang pertama, kurangnya perhatian orang tua. Yang kedua, rasa ingin tahu tentang seks bebas tersebut. Yang ketiga, tontonan tidak senonoh yang terdapat di internet. Yang keempat, rendahnya pengetahuan mereka tentang seks bebas. Yang kelima, rendahnya iman yang mereka miliki. Gambar yang ketujuh. Di gambar yang ketujuh ini dapat kita lihat terdapat pemain bola, pelatih, wasit, dan salah seorang lainnya. Dapat kita lihat dari gambar tersebut bahwa pemain bola tersebut baru saja melakukan pelanggaran, dan wasit berupaya memberikan arahan kepada pemain bola tersebut. Akan tetapi, pelatih tidak terima dengan arahan atau keputusan yang diberikan oleh wasit. Salah seorang di antara mereka berupaya menenangkan sang pelatih agar tidak terjadi perkelahian di antara mereka. Dari gambar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa kita harus bisa menerima keputusan dan kekalahan atas pelanggaran yang kita lakukan, serta harus bisa mengendalikan emosi dalam segala hal apapun. Gambar ke-8. Di gambar yang ke-8 ini dapat kita lihat terdapat seorang guru yang sedang duduk sambil memegang gitar, dengan kaki diangkat ke atas meja dan membawa makanan ke dalam kelas. Dari gambar tersebut, menurut saya guru tersebut tidak disiplin dan memberikan pengaruh negatif kepada siswanya. Karena pada dasarnya, seorang guru harus bisa memberikan contoh positif kepada muridnya. Selain itu, di atas meja juga terdapat selembar kertas yang bertuliskan nilai A+. Dapat dilihat di situ bahwa guru tersebut merupakan guru yang santai. Guru yang mudah dalam memberikan nilai bagus kepada muridnya tanpa melihat kemampuan yang dimiliki oleh muridnya. Gambar yang ke-9. Di gambar yang ke-9 ini terdapat seorang ibu yang sedang mengajarkan anaknya. Dapat kita simpulkan bahwa peran serta orang tua dalam mendidik dan mengajar anaknya itu sangatlah penting. Karena anak pada dasarnya bersifat meniru kebiasaan orang tua, entah itu kebiasaan baik ataupun kebiasaan buruk. Demikian video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.